to pursue because of what? Because if we do not have something to dream of, something to pursue, it seems that life is just flat. Life is nothing. So here, I put some of the maybe the answer of the participants, that something that make us excited every time wake up in the morning. Maybe because of we want to go abroad, we want to have a travel around the world, or maybe because of the money, maybe because of students. Yeah, some of you have already said that I'm happy because of my students, or it could be my son or my daughter. Yes, because everything in life there is a reason, and we can always figure out what and why. So I hope as a teacher we have a dream or dreams. So starting from now, I ask you of us start to list our dreams, and also give a reason why we have to do that, why we have to reach that. Okay. And here I will maybe mix in bahasa ya, because my source is from Bahasa Indonesia book. It is written by Bapak Sumardianta. He is a teacher in Jogja from, I forgot, De Brito, Kolose De Brito. And well, he is not just an ordinary teacher because he was invited as well in Kick Andy to what is it, to present, to share about this book, Guru Gokil Murid Unyu. Maybe some of you have already read as well, yeah. So here I just want to rediscuss, we do a discussion together. So which one is you? Are you Guru Gokil yang bermental pemenang, winner, or survivor? Jadi ya hanya pejuang gitu, bukan pejuang, hanya survivor, not a winner gitu. Nah, coba kita kita merenung sejenak gitu. Kira-kira apakah saya guru bermental pemenang ataukah saya guru yang hanya survivor gitu. Yang saya temui ya, saya berjumpa, ya mungkin belum banyak, tetapi beberapa teman guru lalu berdiskusi ya gitu. Nah, tujuan menjadi guru itu bermacam-macam. Ada yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup gitu, ya gimana lagi kalau nggak jadi guru aku nggak punya pekerjaan gitu. Ada juga yang memang jadi guru karena ingin berbagi, karena ingin berkembang, karena menjadi guru itu kalau menurut saya tidak pernah berhenti belajar. Guru itu tidak boleh berhenti belajar gitu. Nah, banyak guru yang tujuan hidupnya bukan menjadi pemenang, melainkan sekedar hidup, bahkan mungkin menumpang hidup seperti itu. Di sekolah-sekolah banyak guru survivor yang sekedar bekerja, menumpang hidup dan tidak mengejar prestasi. Udah ngasih tugas, ngasih nilai, sudah that's it kayak gitu. Menjadi guru bermental juara itu memang tidak mudah, harus punya keberanian melawan ketakutan, kenyamanan, dan juga menuntut diri lebih dari sebelumnya, dan semua itu mengandung resiko. Dan sedikit ini share gitu, semenjak saya mengenal Pak Aris ya, kami mengenal karena mengikuti teacher training yang diselenggarakan oleh RILO, yaitu Embassy United States ini ya, kedutaan Amerika Serikat yang mengurusi masalah pendidikan gitu. Memang tidak satu batch, tapi kami satu grup gitu. Dan beliau salah satu orang yang menurut saya mempunyai semangat untuk belajar bagus gitu. Jadi bisalah mungkin someday ini gantian Pak Aris yang share tentang semangatnya gitu. Oke, balik lagi ke Guru Kogil Murid Unyu. Nah, guru bermental pemenang itu memiliki harga diri. Mereka bahagia karena diakui dan dihargai. Mereka tidak peduli orang lain akan menganggapnya aneh atau terlalu berlebihan atau hal negatif lainnya gitu, karena tujuannya adalah membahagiakan muridnya. Guru bermental pemenang bukan guru selfish yang mengurus diri sendiri. Menjadi pemenang bukan urusan sesaat. Nah, ini mungkin tantangannya ya. Prosesnya panjang dan melewati berbagai tantangan berliku. Tidak ada jalan pintas dalam meraih kemenangan. Gitu. Nah, sedikit share mungkin out of the topic a little bit gitu, bahwa saya mencapai, alhamdulillah gitu, Allah memberi kesempatan saya untuk mendapatkan beasiswa. Itu juga perjuangannya panjang, dan semalam barusan saya share itu di status saya gitu. Bahkan
Saya pernah ketabrak mobil gitu karena nggak fokus, sudah deadline beasiswa, saya harus mengirim aplikasi gitu. Jadi memang perjuangannya itu seberdarah-darah itu gitu. Ayo teman-teman kalian pasti bisa, Bapak Ibu di sini juga. Oke, oke. Lalu guru climber atau quitter. Nah, manakah ini teman-teman juga nih Bapak Ibu nih? Apakah seorang guru pendaki atau seorang guru penyerah? Guru yang climber gitu, mampu mengendalikan emosi dalam ya, berbagai masalah yang datang bertubi. Saya sangat paham itu, saya lama juga mengajar di high school gitu, juga pernah di SMP dan sekarang juga masih di SMP gitu. Apa ya, dealing with human, dealing with students itu hal yang seru ya, challenging lah saya menyebutnya gitu, challenging gitu, harus memahami mereka di usia mereka kayak gitu. Nah, itu kan mungkin tidak mudah gitu, sementara me, myself, we, ourselves kayak gitu juga punya problem masing-masing ya, kayak gitu. Nah, guru climber mereka mampu mengendalikan emosi itu gitu, mengambil tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah, memperkecil jangkauan masalah yang terjadi, mencegah masalah datang kembali, dan juga mampu membekali murid dengan kecakapan mengenal emosi pribadi, mengelola emosi, memotivasi diri, ini sendiri gitu, maaf typo gitu, mengenal emosi orang lain dan menjalin relasi. Karena sebenarnya sejatinya guru itu, eee, ya kalau saya lebih suka guru itu sebagai, ini ya, guru guru kehidupan gitu, tidak hanya guru materi tapi juga guru kehidupan, karena bekalnya kan sesungguhnya itu, adab dulu sebelum ilmu gitu ya kalau dari sisi agama gitu. Oke, sementara guru Twitter itu adalah guru yang gagal mengendalikan emosi, mudah baperan mungkin ya, mudah marah, mudah ini, mudah mudah eee menyerah gitu. Cuci tangan dari tanggung jawab cenderung memperluas jangkauan masalah sehingga merembet ke bagian-bagian yang seharusnya tidak terkena paparan dampak persoalan, mengulang lagi masalah yang serupa, mengalami kesulitan dalam membantu murid mengelola diri sendiri, eee, gagal menjaga martabat baik guru dan murid kayak gitu, susah mengendalikan diri dan susah dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu yang mana nih, climber atau quitter? Kalau saya yakin sebagai guru, Bapak Ibu di sini tipe yang climber, pendaki gitu, bukan yang pantang menyerah. Karena to be a teacher is challenging ya, I call it challenging instead of maybe hard or something else ya. Oke, nah menjadi guru itu sebaiknya ya bisa mengubah pengajaran sebagaimana lazimnya gitu menjadi pendidikan, sebagaimana yang mungkin sejatinya pendidikan gitu. Tidak hanya teaching tapi educate, because teaching and educate is something different gitu. Mengajar bukan sekedar bekerja untuk mencari nafkah, melainkan belajar untuk meraih gelar, sukses, sekolah, sejahtera selamanya gitu. Nah, sehingga gitu bekerja tidak lagi sekedar untuk kecukupan kebutuhan fisiologis dan rasa aman untuk bertahan hidup, namun untuk memenuhi kebutuhan lebih tinggi yaitu penghargaan diri, aktualisasi diri dan yang, eee, ultimate-nya adalah pengalaman paripurna. Oke, karena menjadi guru itu ini ya, amal jariah ya, jadi insya Allah semoga itu menjadi bekal kita. Nah itu sedikit pembukaan, semoga tidak terlalu panjang. Nah sekarang, oke, I will try to mix in bahasa dan English ya, jadi, mix. Sekarang gitu, sebelum pandemi sebenarnya, era 4.0 itu sudah didengung-dengungkan gitu. Apa sih 4.0 apa sih 4.0 gitu. Dan sharing sedikit juga gitu. Jadi, setelah waktu itu 2000 saya lupa 13 atau 14 saya alhamdulillah mendapat beasiswa, SOC training, teacher training di Malaysia selama 3 pekan itu tentang, digital literacy di dunia pendidikan kayak gitu. Itu Malaysia di tahun segitu itu mereka sudah melek itu, sudah literate tentang teknologi. Mereka sudah mengajarkan kami apa itu Kahoot, Quizizz, Socrative, Padlet, dan berbagai macam apps gitu. Sementara di Indonesia waktu itu masih masih belum mengenal lah gitu, hal-hal seperti itu gitu. Lalu saya pulang, saya sama nih, saya ingin share gitu, saya ingin share ke teman-teman guru kayak gitu, membuat, apa namanya, eee, workshop gitu. Tapi ya alhamdulillah pesertanya kurang dari 10 gitu kan, antusiasnya sangat kurang sekali gitu. Mungkin para bapak ibu guru waktu itu gitu, berpikir buat apa gitu. Kami mengajar dengan metode yang sudah-sudah saja sudah
sudah oke lah, sudah nggak masalah gitu. Kenapa harus belajar menggunakan apps? Mengapa harus menggunakan teknologi gitu? Dan ya qadarullah pandemi dan kita semua harus adapt dengan cepat menggunakan menggunakan teknologi gitu. Jadi waktu itu sedikit apa ya, langsung antara iya kan gitu, kenapa sih kita harus menunggu sesuatu untuk belajar gitu, kenapa kita nggak persiapan dulu gitu. Jadi agak sedikit sedih-sedih gimana gitu. Nah, era 4.0 bahkan mungkin ada beberapa negara yang sudah 5.0, I'm not sure anyway. Nah ini sedikit gitu, sejarah untuk me-refresh kita gitu, apa sih industri 1.0 until 4.0 gitu. Nah sekarang sudah 4.0 yang segalanya itu menggunakan apa ya, apa namanya, bank data ya. Jadi datanya itu kayak abstrak maya gitu, di awang-awang gitu. Gitu. Oke, nah, oh ya sedikit gambaran juga gitu apa yang akan kita bahas hari ini. Ini karena saya membaca kalau ada wacana Juli itu sudah apa ya, tahun ajaran baru itu sudah tatap muka langsung ya di kelas gitu, meskipun nanti dikembalikan ke orang tua juga dan sekolah masing-masing mungkin ya, kayak gitu. Jadi saya akan berbagi mengenai apa itu blended learning, gitu, blended learning, untuk persiapan Bapak Ibu guru gitu. Meskipun nanti terbuka sih ya, apa namanya, diskusinya gitu mau, hal yang lain juga tidak apa-apa gitu. Nah, sejatinya gitu, ilmu itu ada 2 yaitu legacy content dan future content. Legacy content itu lebih ke, apa saya menyebutnya ya, mmm, idenya, knowledge-nya. Sementara future content itu lebih ke metodenya, cara penyampaiannya, metodologinya seperti itu ya. Legacy content seperti kalau dalam bahasa Inggris ya, reading, writing, arithmetic ya, logical thinking, understanding the writings, ideas gitu, curriculum gitu. Nah itu kan hal-hal yang kita pelajari gitu. Sementara medianya apa? Kita dengan menggunakan future content. Dengan kalau sekarang era 4.0 yaitu digital dan teknologi, ya software, hardware gitu. Hardware itu seperti komputer, laptop, software itu, eee, apps-nya apa ya, apps-nya gitu ya. Robotik itu juga sekarang sudah mulai, well known gitu, populer kayak gitu. Nah, ini sedikit teori dan ya saya akan berteori sebentar sebelum ke ini, ke praktek dan saya mohon diingatkan tentang terkait waktu ya Pak Abduh ya. Saya kadang suka nggak ingat waktu gitu. Nah, memang gitu, tidak mudah untuk catch up ke new things. Keluar dari zona nyaman itu memang tidak mudah gitu. Dan di sini saya membaca artikel, jadi ada 8 key success agar kita bisa integrating ke teknologi, dalam pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah, fear of change, ketakutan untuk berubah itu ya mungkin banyak dialami oleh kita ya sebagai pendidik gitu, karena sudah nyaman, ya sudah gitu, aku sudah nyaman dengan begini gitu. Nah, itu harus kikis pelan-pelan gitu, habis gitu. Karena kenapa? Jangan khawatir gitu. Perubahan itu pasti berproses, meskipun mungkin kadang ada yang cepat, ada yang lambat ya. Nah, proses itu salah satunya dilakukan dengan mengadakan training in basic, karena saya yakin gitu bahwa, eee, pemerintah gitu sudah menyiapkan bekal lah ya, pasti mereka berpikir, "Oke ini era 4.0, kita berarti harus ke sana." Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Training in basic. Nah, pasti sudah disiapkan gitu. Sementara dari pihak sekolah sendiri menurut saya juga penting, tuh. Kalau masih belum familiar, bahkan kalau menurut pengalaman saya gitu, itu kadang bapak ibu guru yang mungkin sudah senior gitu ya, mohon maaf, PowerPoint itu masih belum familiar. Nah, itu mulailah training in basic, yang kecil-kecil dulu, belajar PowerPoint seperti apa gitu, belajar membuat, eee, slide, belajar membuat mungkin sebenarnya simple loh Canva ya, kalau sudah pernah mendengar membuat desain dari Canva. Ini saya membuatnya dari Canva biar salah satu saya nggak bagus mendesain sebenarnya, tapi saya sengaja membuat dari, Canva biar, ada contoh real. Nah ini saya bikinnya dari Canva gitu, tidak susah. Personal use, nah setelah training basic kita belajar sendiri gitu personal use menggunakan. Teaching models, nah ada yang
apa namanya, memberi contoh seperti yang saya lakukan ini, learning based. Nah, kita belajar lagi kayak gitu. Climate, nah climate ini adalah lingkungan, lingkungan sekitar gitu. Kalau saling mendukung kan enak gitu. Memang kalau belajar sendiri kan lebih berat ya, tapi kalau climate-nya, sekolahnya, iklimnya dibikin bahwa, saling mensupport itu akan lebih mudah. Motivation dari satu sama lain dan juga support. Nah, ini ada 8 hal yang harus, apa, diintegrasikan gitu ya agar berhasil dalam penggunaan teknologi di dalam kelas. Oke, ini nanti setelah ini slide-nya wordy banget, banyak kata-katanya, semoga tidak bosan gitu. Dan learning, sebelumnya saya pengen nanya lagi nih gitu ke Bapak, Ibu guru, ada yang sudah pernah mendengar apa itu blended learning? Boleh, di chat room gitu, blended learning itu apa? 1 menit mungkin? Blended learning, ada yang sudah pernah mendengar? Kalau di Indonesia mungkin belum begitu familiar, tapi saya membaca beberapa artikel, salah satunya di, Australia, itu sudah menerapkan blended learning bahkan sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Memang perlu ini sambil saya menunggu ini ya, chat Bapak Ibu, ya memang secara fasilitas, secara kesiapan mereka lebih siap ya, tapi kan bukan berarti kita tidak mulai gitu, tidak belajar. Oke, not yet Miss. Oke, ada mungkin yang pernah mendengar blended learning? Belum ya? Sudah belum? Oke, dan blended learning, blended and flipped classroom juga nanti akan saya jelaskan insyaallah. Itu di tahun 2013 waktu saya mengikuti pelatihan di Malaysia itu, bahkan Malaysia ya tetangga dekat kita ya, itu mereka sudah paham, mereka sudah menggunakan itu, tapi tidak semuanya hanya percontohan dan mereka sudah mempelajari itu. Bahkan, eee, ada seorang profesor, Profesor Amin NB kalau saya tidak salah nama, itu sudah melakukan penelitian dan bukunya dibukukan gitu. Nah kita yang satu rumpun loh, ke mana nih? Ini sebagai semangat ya, kita saling menyemangati gitu. Oke, blended learning itu singkatnya, itu memadukan, mungkin sudah sering dengar cuman istilahnya aja nggak tahu ya. Itu memadukan antara kelas online dan offline, as simple as that sebenarnya seperti itu. Nah di sini, Lalima dan Dangwal menjelaskan bahwa blended learning is an innovative concept that embrace the advantages of both traditional teaching in the classroom and ICT supported learning including both offline learning and online learning. Jadi menyatukan antara, tradisional dan juga yang sudah apa, berkembang gitu, online learning. Oke, di sini juga, Sing menjelaskan bahwa the concept of blended learning is rooted in the idea that learning is not just a one-time event, learning is a continuous process. Blending provides various benefits over using any single learning delivery medium alone. Jadi, ya mungkin bisa juga nanti menggabungkan konsep, apa namanya, project based learning kayak gitu, itu bisa. Oke, ini pengertian saja, lalu ini sedikit, teori lagi bahwa brick and, mortar ini traditional one, online learning, nah digabungkan menjadi blended learning. Blended learning sendiri itu ada 4 macam sebenarnya, ada rotation, flex, eee, self blended model, enrich virtual model gitu. Tapi saya tidak akan menjelaskan teorinya gitu, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri karena banyak sekali ini sumbernya gitu. Nah, di rotation model itu ada 4 anak cabang, salah satunya adalah flipped classroom model yang nanti akan kita bahas gitu. Nah, ini teori banget, mungkin tidak usah ya saya jelaskan karena teori banget, nanti bisa dibaca insyaallah, monggo kalau mau di-share ini saya, apa, materi saya hari ini. Nah, ke flipped classroom saja gitu, flipped classroom itu a course or subject in which students participate in online learning offsite in place of traditional homework and then attend the brick and mortar school for face to face. Brick and mortar mortar itu tatap muka gitu ya, tradisional, eee, way teaching and learning. And then what sampai mana tadi? Face to face, teacher guided practice or project. The primary delivery of content and instruction is online, which differentiates a flipped classroom from students who are merely doing homework practice online at night, ya. Nah, mungkin ya, mungkin kalau gambaran saya tahun ajaran baru itu kalau masuk semua bisa jadi masih
apa, selang-seling gitu ya blended ini tadi gitu. Mungkin tapi ya I don't know actually. Well, this is flex model, self blended, nanti bisa dibaca sendiri, sekali, enrich virtual. Nah, di sini saya, sudah menuliskan teknisnya, ini saya ambil sebenarnya dari Ruang Guru. Ruang Guru sudah pernah membahas ini, mengulas ini gitu. Saya, eee, me apa, copy paste kan gitu, biar lebih mudah dipahami. Nah, bagaimana teknisnya kayak gitu ya. Oke, wait, saya pindah ini chat room-nya dulu. Langkah penerapan flipped classroom. Oke, nah bisa dengan cara membagi kelas itu menjadi 2 kelompok besar. Kelompok satu akan melakukan pembelajaran tatap muka di periode pertama dan pembelajaran daring di periode selanjutnya. Jadi sudah mengeset jadwal. Mungkin, pagi dan siang gitu ya, yang pagi itu kelompok A, yang siang itu kelompok B. Sementara kelompok 2 akan melakukan pembelajaran daring di periode pertama dan pembelajaran tatap muka di periode selanjutnya, gitu. Jadi dibalik gitu, 2 kelompok dan dibalik, atau mungkin hari ini dan besok kalau, dalam satu hari, apa, riwah gitu mungkin bisa di apa, di-mix, di split hari kayak gitu. Oke, bagi materi ajar menjadi 2 kategori. Kategori A adalah materi yang dapat dipelajari siswa secara mandiri gitu, dan kategori B yang perlu pandu atau diskusi dengan guru dan teman sebaya gitu. Nanti praktikalnya saya jelaskan kemudian ya, eee, atau sekarang aja nggak apa. Contoh kemarin saya apa, saya baca KIKD kelas 7 kalau tidak salah, semoga nggak salah ya, itu ada simple present tense gitu. Nah, bisa menjadi 2 kelompok gitu. Yang pertama, siswa diminta untuk yang mandiri gitu ya, yang mandiri. Mereka bisa menggunakan, media online, entah apa itu nanti gitu, bisa discuss later tentang tolong tuliskan kegiatan di pagi harimu gitu, sehari-hari itu kebiasaan paginya apa, itu mandiri, iya, secara mandiri seperti itu gitu. Nah, terus, di kelasnya kita menerangkan tentang, konsep simple present tense seperti apa, itu yang guided-nya gitu, bisa seperti itu. Nah, langkah ketiga, untuk siswa kelompok satu periode pertama digunakan untuk pembelajaran tatap muka berfokus pada materi. Oh ya tadi barusan saya jelaskan, materi. Kategori B yang lebih menekankan pada diskusi dan aktivitas pembelajaran yang dipandu oleh guru. Setelah itu pada periode selanjutnya, saat siswa belajar di rumah, guru dapat melakukan pembelajaran daring yang menekankan pada materi kategori A gitu. Jadi yang satu materi, teori, penjelasan gitu, yang satu praktek gitu. As simple as that sebenarnya. Nah, langkah keempat, untuk siswa kelompok 2 periode pertama digunakan untuk pembelajaran daring berfokus pada materi kategori A, semoga nggak bingung ya, yang lebih menekankan aktivitas penugasan mandiri yang dapat dilakukan siswa dari rumah, ya tadi. Seperti mereka membuat, apa, sentence tentang atau, cerita gitu tentang, kebiasaan sehari-hari di pagi hari. Simple aja mungkin satu 2 kata gitu. Setelah itu pada periode selanjutnya saat siswa belajar di tatap muka, guru dapat berfokus pada materi kategori B dengan mengadakan aktivitas diskusi dan pembelajaran aktif lainnya saat di kelas. Konfirmasi, nanya kira-kira apa yang susah, apa yang tidak dipahami, seperti itu. Pastikan Bapak Ibu dapat mengatur waktu dengan baik agar jam pembelajaran siswa kelompok satu dan 2 tidak saling bertabrakan. Ya, ini tugasnya ini ya, apa namanya, kurikulum ya untuk ini jadwal. Sebagai contoh, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di pagi hari dan pembelajaran daring mandiri dapat dilakukan di siang hari. Tapi monggo ini, masing-masing sekolah, masing-masing, bapak ibu guru kan punya kebijakan. Oke, lakukan refleksi secara berkala untuk mengecek pemahaman siswa, serta umpan balik mengenai kendala ataupun kesulitan yang dihadapi siswa selama mengikuti pembelajaran blended learning ini, gitu. Oke, ini, juga saya ambil dari Ruang Guru. Nanti bisa mau dikulik-kulik lagi, ini ininya ya, apa namanya, runtutannya kayak gitu. Ya kecil sekali ya, nggak begitu kelihatan. Oke. Nah, penerapannya gitu, ini sedikit saya mengulang lagi,
tentang persiapan Bapak Ibu guru gitu. Guru membagi materi pembelajaran pertama, lakukan pembagian materi yang akan diajarkan, materi A dan materi B gitu. Materi A yang dipelajari oleh siswa, materi mandiri yang dipelajari oleh siswa, materi B yang dipandu oleh guru gitu. Guru membagikan materi dan tugas dan juga membagi apa, kategori, mana yang A, mana yang B kayak gitu. Nah, yang saya dengar Bapak Ibu di sini sudah punya ini ya, apa namanya, LMS sendiri ya, seperti Google Classroom gitu, tapi dari Kemenak ya, jadi bisa di situ, monggo di-set seperti apa enaknya gitu. Nah, kalau di sini, apa, istilahnya fitur obrolan kelas gitu, guru memanfaatkan fitur obrolan kelas untuk mendampingi siswa. Guru bisa melakukan diskusi di situ gitu, melakukan pendampingan gitu, tanya tanya jawab dan juga ya konfirmasi gitu. Oke, lalu nah, siswa yang secara online tadi ya bisa menggugah hasil belajarnya di fitur tugas dan guru melakukan koreksi hasil pembelajaran mandiri kayak gitu. Nah, kemudian guru mampu melakukan koreksi hasil pembelajaran tersebut serta mengidentifikasi area-area mana yang masih membutuhkan penguatan dari hasil penugasan siswa. Nah, step yang kelima, guru memberikan penguatan atas materi yang diberikan secara tatap muka. Siswa dapat giliran untuk belajar secara tatap muka di sekolah gitu kan sudah dibagi ya, jadi lebih efektif mungkin insya Allah gitu. Guru dapat memberikan penguatan atas materi di kategori A tadi yang diidentifikasi, mana yang masih lemah, mana yang sudah paham gitu. Nah, setelah itu guru dapat melanjutkan pembelajaran dengan tatap muka dengan bahas materi kategori B yang lebih membutuhkan panduan langsung dalam pembelajarannya. Oke, ini, step-stepnya gitu. Nah, kecil ya, nggak kelihatan. Oke, nah sekarang, saya ingin memberikan sedikit apa, praktek ya gitu. Kalau blended seperti ini, apps apa saja gitu, platform apa saja yang bisa digunakan. Nah, saya ingin teman-teman, Bapak Ibu guru, membuka ini, linknya coba saya share lewat chat room ya, sebentar. Lewat Padlet nama ininya, eee, platformnya, sebentar saya kopikan. Oh, ini dia. Di situ saya sudah menuliskan pertanyaan itu dan sebentar, chat room ini sih ya. Oke. Nah, saya sudah kirimkan linknya di, chat room, monggo Bapak Ibu bisa masuk ke Padlet. Saya akan share Padlet saya. Mmm, ya, di sini, ini adalah Padlet. Padlet ini media diskusi bisa, media untuk menyampaikan materi juga bisa gitu. Jadi, dan ini free, tidak berbayar, meskipun ada maksimalnya ya, ada kalau tidak salah ingat 20, ini apa namanya, ruang kelas seperti ini, tapi nanti bisa dihapus gitu, kalau memang tidak dibutuhkan bisa dihapus. Nah, monggo Bapak Ibu bisa masuk ke Padlet saya, lalu menjawab pertanyaan yang sudah saya tuliskan di situ nih. Please tell me, ini kita contoh latihan ya, latihan, kegiatan blended learning, ini yang, apa namanya, online dulu gitu, bukannya tatap muka, tapi yang online. Kalau tatap muka mah seperti biasa gitu, insya Allah Bapak Ibu sudah, apa, mumpuni di situ. Nah, kita sekarang belajar kalau yang kategori online seperti apa. Oke, monggo kalau sudah masuk di Padlet, Bapak Ibu guru bisa ngeklik, klik gitu 2 kali di layar, monggo di mana saja gitu, lalu title ini nama, ini sudah saya beri contoh ya, Cici, ya ini pura-puranya murid saya nih, Cici. Ini nama, lalu habis itu yang right samping di sini adalah jawabannya, "Please tell me about your daily activity in the morning." Begitu. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, sini saya refresh biar, eee, kalau ada yang baru bisa terlihat.
Oke, oh, malah menghilang tadi jawabannya yang tadi ya? Oke, oh udah. Oke, nah ini kan langsung terlihat ya. Jadi kita bisa mengontrol juga dari manapun gitu. Mana siswa yang aktif, mana yang tidak, itu terlihat di sini. Gitu. Nah, Ibu Nurjana, oke, yang lain, monggo. Nih, Mbak, tinggal diklik 2 kali saja, klik-klik gitu. Oke, mungkin lagi proses ya. Memang salah satu tantangan menggunakan teknologi itu kita harus bersahabat dengan Eee, ya devices gitu. Entah laptopnya yang mungkin lemot, sinyalnya yang nggak bersahabat gitu, nggak apa-apa, mau nggak mau memang harus seperti ini gitu. Oke, sudah banyak. Iftitah, weh, ini apa, soleh atau solihah ada namanya itu, sweep the floor, I eat breakfast at 6 o'clock. Tapi namanya nggak ada, nggak apa-apa lah. Tapi kalau ada namanya kan lebih enak saya menyapa Bapak Ibu. Oke. Sandrina Rossi, Mutia. Oh, I was cook to my family. Oke, wah, jago masak nih. Oke, oh sudah banyak. I sweep the floor. I usually go home from school at 12. I eat breakfast at 6. Nah, I always read book. I take bath every morning. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa kontrol gitu siswa, "Yuk kita memberi apa, semangat di sini," gitu, "Ayo yang belum, monggo silahkan," gitu. "Ada kesulitan apa?" Nah ini bisa interaktif gitu langsung ya, synchronous istilahnya, at the real time. Nah selain itu juga kita bisa nambah ini, apa namanya, gambar. Di sini akan ada beberapa tombol ya, nggih, ini Bu bisa Sari, nggih? itu bisa komen ya di their friend can Iya, bisa 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 komen gitu. Bisa ngasih bahkan sebenarnya temennya tuh bisa, apa, kalau nakal gitu bisa, gangguin temennya yang lain kayak gitu. Itu salah satu kekurangannya di situ. Gitu ya, bisa dikasih gambar, bisa upload, ini bisa ada link, nih. Jadi lumayan, apa ya, lumayan komplit lah fasilitasnya. Ada upload, mungkin mengambil materi dari ada link juga, gambar, tuh. It's 10 Ada hours. film gitu, mungkin potongan film gitu, voice, draw, place, add location gitu. Lumayan ini, komplit sih Padlet gitu. Oke. Oke, di sini. Nah, di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Sebelum saya ke ini lagi yang lain gitu, platform yang lain. Bu Sari masuk. Monggo, Pak Aris masuk, Pak Aris. Apa tanya jawabnya ini langsung atau di chat aja? Oh, monggo sih. Atau nanti saja. Nanti saja aja. Oh iya, Atau Bu. bagaimana? Monggo. Lanjutkan dulu, Bu. Lanjutkan dulu aja. Oh, ya. Masih ada 10 menit. Oh, masih ada 10 menit. Oke, baiklah. Saya ke yang satunya ya, ke kuisis nggih, gitu. Ini semoga sudah bisa dipahami. Nah, intinya dari platform ini kita bisa real time berdiskusi dengan siswa, gitu. Bahkan tidak time juga bisa sebenarnya kita, share link-nya, lalu nanti diminta siswa mengerjakan ini di sini atau diskusi di sini, kayak gitu. Kita tinggal mantau aja gitu sambil rebahan ya gitu, itu bisa. Ini Padlet, oke. Lalu saya akan ke kuisis, sebentar. Nah, tadi kuisisnya itu ternyata harus real time. Saat saya buka kuisis saya, kalau kuisis sudah pada tahu belum ya? Karena lumayan ini sih ya, lumayan masyhur gitu kalau kuis. Gitu. Kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum ini mari kita belajar bareng di sini. Sebentar saya share kuisis saya. Ini kuisis, oke. Ini tampilan gurunya ya gitu. Lalu saya akan start live quiz. Bapak Ibu bisa buka quizzes.com dulu, monggo di browser. Linknya Bu Sari. Linknya. Nah ini sebentar, karena live atau pakai kode bisa. Bu ya. Kode iya. Kode. Saat ini saya kirim, saya bukanya dulu.
Oke, karena ternyata berubah. Ini saya kirim linknya bisa. Kodenya juga ada. Wait. Ini saya copy. Saya kirim ke chat room. Oke. Nah, itu sudah saya maaf. Iya, grup. Sebentar. Kuisi saya ketutup. Nah, join my quiz. Ini apa namanya kodenya bisa. Nanti di sini, J, kodenya ini 664 049. Ini share screen saya kelihatan, J. Saya takutnya kelihatan. Takutnya ini saya salah ngeklik. Oke, 664 049. Tuh, nah di sini kita ada 2 jenis. Kalau kuisis ini kita bisa melakukan satu live seperti ini synchronous atau juga bisa asynchronous seperti ngasih PR kayak gitu. Nanti tinggal di set mau berapa lama. Itu di settingan nanti bisa gitu. Nah, kalau ini kan saya live ya. Live. Nah, ini sudah ada nih. Nah, ini kelihatan gitu, kelihatan. Pak Fauzan, Ibu Nurjana, Ibu Nuri gitu. Nanti menunggu jumlah siswanya masuk semua baru kita start gitu. Nanti kira-kira kalau sudah 10 mungkin ya kita start ya. Monggo yang lain. Ditunggu dulu Bu barangkali. Ada sinyalnya mungkin ya. Saya. Terus salah satu keuntungan kuisis ini gitu. Bukan keuntungan ya, mungkin ya apa ya, kelebihan lah ya gitu. Itu ada musiknya sebenarnya. Jadi ketika mengerjakan itu ada musiknya. Jadi kayak adrenalinnya tuh tergugah kayak gitu buat anak-anak. Nah, oke, ada 4. Kita mulai setelah lebih banyak lagi gitu. Kuisis. Selain kuisis, mungkin yang terkenal itu Kahoot ya. Kahoot itu juga bisa. Socrative. Di Google Classroom sendiri juga ada gitu. Nah, mungkin monggo lah yang membuat nyaman Bapak Ibu yang mana, buat nyaman para siswa yang mana gitu. Oke, sudah ada 6 siswa. 7. Dan kelebihannya juga gitu, tidak hilang. Apa yang sudah kita yang kita buat itu tidak hilang, jadi tersimpan di akun kita gitu, di akun kuisis kita gitu. Dan juga untuk grading nilai itu otomatis gitu, kita nggak perlu ngoreksi satu-satu, itu sudah keluar hasilnya. Ya seperti Kahoot mungkin, karena biasanya yang terkenal Kahoot. Oke, 7 peserta, ada lagi 8, oke. Ibu Zumrotu Solihah. Oke, lanjut. Siapa lagi mau join? Kita Bapak Anas. Oke, 9. Oke, 10. Mau ditunggu atau bisa dimulai? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, ini saya coba start ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk bisa ini mengerjakan. Oke, kita mulai. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Go, ye. Nah, di sini sebagai guru kita bisa memantau. Gitu. Ini siswanya, nah kira-kira mana yang sudah mengerjakan, terus benar atau salah. Gitu. Wah, nih. Wih. Sudah mulai panas ternyata, sudah dikerjakan ya di sini. Kita bisa melihat. Nah, untuk pertanyaan sendiri, kita juga bisa memantau dari sini. Nah, pertanyaannya bisa dikasih gambar-gambar, kayak gitu. Ini pertanyaannya so simple, fill the blank with the correct. Kita bisa create sendiri dan jenis-jenisnya macamnya ada yang multiple choice, ada yang kalau multiple choice enaknya kita bisa langsung ngasih jawaban gitu. Ada yang short essay gitu, ada yang ketik gitu. Macam-macam pilihannya. Bisa dikulik-kulik lagi. Nah, ini wah, Ibu Nurjana sudah selesai. Ibu Nuri juga sudah selesai. Oke, Ibu Lulu juga sudah, Ibu Zomrotus juga sudah. Nah,
Jadi kita bisa memantau dari sini. Tuh, kita tunggu yang lain dulu. Oke. Oh, ada yang gambar love. Nah, tapi kekurangannya gitu ini, untuk nama mereka bisa siswa itu peserta bisa asal gitu, namanya tidak sesuai dengan nama yang sesungguhnya. Nah, berarti di awal rules-nya harus sudah jelas, harus pakai nama lengkap, harus pakai nama asli, itu sudah harus jelas. Dan bisa di-setting juga sebagai ini guru yang membuat bisa di-setting mau berapa kali attempt siswanya, boleh sekali, boleh 2 kali, 3 kali gitu, itu bisa di-setting di situ gitu. Oke, masih masih mengerjakan itu. Ini masih dikerjakan tidak? Kalau tidak, ini pura-puranya sudah selesai gitu ya. Pura-puranya sudah selesai, ini saya end, kalau sudah selesai kita bisa end, berarti siswa sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Yes. Nah, lalu hasilnya pemenangnya terlihat di sini gitu. The first winner is Ibu Nurjana itu nomor 1 itu. Habis itu oke gitu. Jadi seru lah gitu kalau buat anak-anak. Kalau kita bisa menampilkan real tapi gambaran seperti ini hanya untuk gurunya sih ya gitu. Anak-anak nggak bisa melihat hasilnya ini gitu. Nah, di sini skornya gitu. Dan kita bisa download bisa email all parents kalau punya ini emailnya parents gitu untuk melaporkan hasil gitu, atau ini send masing-masing kayak gitu. Untuk ini apa, hasil juga kita bisa mendownload sebenarnya. Oke, gitu. Review question, oh no, ini untuk mereview gitu Kak, perlu mereview gitu. Oh, download result ini, aduh saya ngeklik exit, nah download result. Download result, saya biar ada gambaran sekalian. Nah, download result-nya, download, oke. Bentuknya biasanya dalam bentuk Excel. Oke, seperti ini saya tunjukkan sekalian. Agak lama ini laptop saya. Ini sambil menunggu result-nya keluar. Ini terkait kuisis. Nah, yang terakhir yang mau saya share itu adalah blend space. Nah, blend space. Saya akan buka blend space saya. Cuma kalau blend space memang dia agak sedikit berat. Jadi untuk ini aja referensi saja gitu, nggak masalah menurut saya. Oke, ini saya share screen lagi. Blend space. Agak sedikit berat, jadi agak lama dia. Butuh kuota yang banyak. Space. Oke, sign. Untuk blend space ini sudah saya share juga linknya sebenarnya gitu di di materi di PDF saya gitu. Jadi kalau kita mau share ke siswa tinggal klik linknya lalu kita share ke siswa gitu. Oke, ini saya buka dari awal. Setelah ini diskusi, Bu Sari. Setelah ini diskusi. Ini terakhir blend space. Ini blend space saya tadi live dashboard. Oh, bukan. Nah, blend space ini bentuknya seperti ini. Jadi ini apa ya istilahnya? Papan tulis virtual mungkin ya, karena kita bisa mengupload materi di sini, PowerPoint, video di sini gitu. Kita tinggal kirim link ke siswa dari share ini. Nah, nanti siswa bisa membuka kapan saja dan di mana saja, dan siswa bisa ngasih komen gitu. Nah, coba saya play ini blend space saya. Nah, ini karena waktu itu saya berdiskusi terkait narrative simple past tense. Nah, ini materinya terkait itu gitu.
bisa start diskusi di sini. Siswa bisa komen gitu. Hello for example gitu. Nah, ini bisa juga kita ini video, memasukkan video ini gitu. Videonya sudah hilang ternyata. Oke, lalu juga tentang teorinya gitu. Naratif itu seperti apa gitu. Kita bisa upload di sini. Lalu ini juga masih terkait teori gitu. Latihan juga bisa kita mengupload latihan Word gitu maksud saya, itu juga bisa di sini. Ya, simply add pro, add quiz juga bisa kayak gitu. Jadi cukup memudahkan sih sebenarnya, segalanya dalam satu paket gitu. Tetapi memang mungkin kuotanya gitu ya, yang ini. Oke, Bu Sari. Berasa lagi. Gitu, insya Allah. Kita buka diskusi, Bu Sari. Sudah ya diskusi, monggo boleh silahkan. We have 15 minutes for discussion. We open for two questions. Come on, chat before and mention your name and also school origin of your school. Mohon untuk di chat dulu. Setelah itu diaktifkan mikrofonnya. Di chat dulu nama dan juga asal sekolahnya, baru nanti saya tunjuk untuk mengaktifkan mikrofonnya. Atau yang mau tanya? Monggo langsung diaktifkan mikrofonnya. Mungkin dari Pak Ketua dulu. Aktif mikrofonnya Pak Aris. Masih di mute. Mungkin dari peserta dulu, Bu. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu bisa mengaktifkan speakernya masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Ini kalau tidak ada yang bertanya, berarti antara nggak dong sama sekali atau dong sama sekali nih. Monggo. Ya, mungkin. Sebenarnya di kolom chat sejak tadi banyak pertanyaan. Atau coba ini saya scroll ke atas. Iya, di kolom chat banyak sekali. Coba lihat dulu. Itu sudah raise hand, Pak. Sudah raise hand itu kalau. Ya. Bu Lulu, monggo. Bu Lulu, monggo. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari MTS Darul Malar. Seperti yang tadi yang dijelaskan oleh Miss Susan tadi, untuk aplikasinya menurut saya sangatlah menarik. Tapi mungkin kalau permasalahan pada siswa saya itu, pertama ada sebagian siswa kita yang masih belum punya gadget. Nah, di saya ini sedikit cerita ya. Kemudian mungkin 1-2 orang. Kemudian daya dukung dari orang tua, terutama seperti membelikan kuota, itu kadangkala masih kurang sadar gitu orang tua. Karena menurut orang tua, HP ku sampean gawe game-gamean tok. Saya lihat kemarin aplikasi dari anak-anak didik saya, itu kan saya kemarin pakai Google Classroom. APK-nya itu aja, anak-anak hanya sedikit yang menginstal, kemudiannya join juga sedikit. Saya kemarin pakai Google Classroom. Kemudian memang kalau saya sangat menarik sekali, sangat tertarik sekali dengan aplikasi kuis dan apa tadi? Padlet. Itu bagaimana hambatan-hambatan yang seperti itu. Terima kasih. Ini dulu ya Pak Abdul. Satu lagi Bu, dari Nuriyatin, Bu Nuriyatin. Monggo Bu Nuriyatin.
Bu Nuryatin, monggo. Oh, kita ini Atau Pak Alvin ini, monggo bisa menyalakan mikrofonnya. Pak Alvin, monggo bisa menyalakan mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu yang lain, sebelum ditanggapi oleh pemateri, Bisa pakai bahasa Indonesia. bisa Mungkin- pakai bahasa Indonesia, boleh, monggo. Monggo. Dari panitia barangkali. Okay, I Pak will Ikhwan. try to ask something. Oke, Interrupt. Pak Didi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, I try to speak English, but my pronunciation is not good. Sorry ya. My pronunciation is not good, but I will try to speak English. Okay, last time I asked my student to install the device like U Dictionary and also device can scanner or apa, just like that. And then I want to ask my students, please translate this sentence, but it is very difficult to make understand to my students how can they understand about English, because I feel I live in village. I'm sorry. Maybe from the speaker, can you give the solution for me? Because I live in village. Okay, thank you. Sorry, my pronunciation is not good. Oke, dari awal Bu Sari bisa ditanggapi terkait dengan permasalahan gadget dan juga daya dukung orang tua. Bu Lulu, terima kasih. Ya, memang salah satu tantangannya itu gitu. Kalau saran saya gitu, menurut saya kita bisa melakukan grup teamwork, bukan grup discussion, kerja kelompok kayak gitu, Bu. Jadi nanti bisa dikelompokkan mungkin siswa yang rumahnya lumayan berdekatan gitu. Tapi juga tidak terlalu banyak, nanti takutnya malah membuat kerumunan gitu. Paling satu kelompok 3 atau 4 orang kayak gitu, itu satu kelompok dan menggunakan satu gadget saja. Itu salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan gitu. Lalu itu menurut saya gitu. Lalu terkait tadi kalau Bu Lulu itu masih kurang sadar orang tuanya untuk membelikan kuota atau HP buat apa? Buat ngegame gitu, karena malah kebanyakan install game ya gitu. Nah, menurut saya gitu bisa dilakukan dengan berkelompok gitu. Dan juga aplikasi-aplikasi yang tadi saya share itu tidak perlu diinstal. Menginstal memang bisa gitu, tetapi kita cukup lewat browser saja bisa. Jadi kemudahannya itu gitu. Kalau mungkin Google Classroom kita perlu nginstal gitu, anak-anak perlu nginstal. Tapi kalau yang Aquisys, Space bahkan lalu juga Padlet itu kita lewat browser saja bisa gitu. Semoga saya menjawab pertanyaan Bu. Kalau puas semoga nanti tanyakan lagi. Lalu untuk Pak Didi, your English is good, so keep on doing that gitu, speak in English. How to make the student understand about the material ya. Tadi kalau saya tidak salah tangkap ya, karena agak sedikit suaranya jauh tuh. Gitu. I ask my student to install the device U Dictionary. Oh, U Dictionary ya tadi ya, bisa U Dictionary ya. Jadi biar bagaimana ini mereka bisa paham and also Inggris. Google Lens. Oke, Google Lens and U Dictionary. How about that? Oke, mungkin kalau anak-anak merasa keberatan kayak gitu karena waduh kapasitasku nggak cukup nih kayak gitu. Itu sebenarnya ya sudah pakai browser saja gitu. Di Google kita klik translate kan di situ nanti bisa otomatis keluar
Itu bisa satu satu solusi mungkin ya Pak J gitu untuk karena kan anak-anak itu memang so many reason ya, mereka punya banyak sekali alasan gitu. Ya, jadi untuk aplikasi ini kalau bisa, kalau HP-nya muat diinstal, tapi kalau tidak ya sudah nggak apa-apa, tapi ini kalian belajar dengan menggunakan Google Translate gitu. Google Translate kan juga insya Allah sudah makin bagus lah kayak gitu. Di situ juga sudah ada part of speech-nya, noun, adjective, adverb, apalagi adverb, adjective, noun, verb, nah kayak gitu. Itu sudah lumayan bagus sih menurut saya kayak gitu. Untuk salah satu cara agar mengantisipasi anak-anak yang protes kayak gitu. Dan terkait ini sebenarnya ya high and low technology gitu. Sedikit mungkin out of the topic gitu. Kita bisa mengajari anak-anak untuk paham terkait teknologi gitu ya. Mungkin kan tadi juga kalau tidak salah Bu Lulu yang menyampaikan anak-anak kurang familiar gitu. Nah, bisa dengan istilahnya low technology. Low technology itu seperti apa? Kita mengajari anak-anak teknologi tapi dengan bukan online tapi apa sih bahasanya? Kayak kita belajar menggunakan Instagram gitu. Nah, kita ngeprint gambar Instagram. Saya pernah melakukan kegiatan ini untuk mengajarkan teknologi tapi low technology gitu. Saya ngeprint gambar ini Instagram, lalu saya minta anak-anak untuk membawa foto itu, lalu nanti di kelas mereka kegiatannya memberi komen foto teman-temannya. Jadi kan itu seperti real ya di Instagram kayak gitu, tetapi secara offline. Itu bisa dilakukan seperti itu, mengajarkan teknologi. Nah, dengan Padlet ini mungkin juga bisa gitu. Kita ngeprint ininya bentuk layoutnya kayak gitu, kita ngeprint, lalu nanti ketika bertemu dengan anak kita aktivitinya melalui itu gitu, kita tempel di tembok terus anak-anak suruh kasih komen, diskusinya di situ gitu. Itu mengajarkannya bisa dengan cara seperti itu gitu. Tapi memang kan ini pandemi ya, jadi lumayan susah gitu. Makanya ya mau nggak mau kita harus bersahabat dengan teknologi gitu. Bu Sari, J? 2 pertanyaan lagi sebelum kita menutup webinar hari ini karena waktunya udah mau habis ya. Sudah mau habis. 2 pertanyaan lagi dari Bu Uci. Monggo Bu Uci diaktifkan mikrofonnya. Bu Uci. Bu Nuryatin, monggo Bu Nuryatin. Bu Nuryatin. Bu Nuryatin. Monggo. Yang mau tanya, monggo. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Pak Iwanul Hanif. Pak Iwanur. Pak Iwanul Hanif ini. Monggo, bisa diaktifkan mikrofonnya dan bertanya kepada pemateri. Wah, sinyal. Ini di chat room ada nih Pak, atau baca di chat room aja J? Monggo di Bu di chat room. Sometimes I find several students easy going with my lesson and don't want to do anything. What should I do? Ini mungkin sepengalaman saya aja nih Pak J. Karena kalau masalah pengalaman mungkin Bapak Ibu di sini juga jauh lebih mumpuni dari saya gitu. Kadang siswa males gitu ya mengikuti lesson. Kalau saya lakukan itu mix activity. Karena kalau activity terus game kayak gitu kan memang kadang ini ya nggak efektif ya. Mereka senang iya tapi materi nggak begitu paham gitu. Nah, kalau saya itu biasanya mix teori, kadang teori dulu gitu. Terus next meeting mereka saya buatkan game. Terus next meetingnya lagi mungkin mereka produce something gitu, entah writing, entah speech, entah apa gitu. Jadi variasi cara pengajaran saya seperti itu. Terus hal yang lain gitu, kalau
yang saya terapkan gitu, ini share pribadi saja. Saya mencoba untuk mengambil, bahasanya kok jelek banget ya, mengambil hati anak-anak dulu gitu, membuat mereka nyaman dengan saya dulu gitu, di awal-awal pembelajaran. Jadi di awal-awal pertemuan itu saya mencoba masuk ke mereka dulu gitu. Nah, setelah kita bisa masuk ke mereka kita minta untuk melakukan apapun tuh cenderung lebih mudah gitu. Meskipun Miss males gitu, tapi malesnya tuh tetap gerak, tetap mau melakukan gitu, tetap seneng gitu. Nah, itu kalau sepengalaman saya seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Masih ada waktu 3 menit. Satu pertanyaan lagi. Ada waktu 3 menit. Satu pertanyaan lagi. Monggo. Oh, ini ada di chat room juga. Kurang pinter IT gitu. Memang salah satu tantangan kita gitu di Indonesia ya. Nah, kalau saran saya lingkungan, monggo saling-salinglah kita belajar, karena nggak mau guru itu ya, kalau kita mau jadi guru ini ya, guru apa namanya, climber ya, bukan quitter ya gitu. Harus terus belajar. Nah, mari mulai dari sekarang mungkin di MGMP gitu. Ya memang kalau diperlukan untuk ada webinar yang lain tapi lebih praktikal gitu, belajar gimana bikin kuisis gitu. Itu monggo nggak apa-apa, saya mau gitu. Iya, siap Bu, siap. Gitu ya. Gitu insya Allah nanti kita agendakan kapan gitu. Harus ya lingkungan gitu, support each other, belajar gitu. Biar Bu Sari, mungkin nanti tindak lanjut yang akan datang mungkin. Ya insya Allah semoga bisa berbagi gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Bu Sari. Yeah. Waktunya sudah ya, mepet Jumatan. Alhamdulillah. Terima kasih atas pengalaman, support, motivation. Banyak sekali yang kita dapatkan hari ini, Bu Sari. Dan mudah-mudahan besok bisa diundang lagi dalam tema yang lain oleh Bapak Ketua MGMP. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi acara demi acara. Dan terima kasih atas semua partisipasinya, dan nanti e-sertifikat akan di-share. Ada informasi dari Ketua MGMP. Kami tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara webinar kita sudah selesai, dan mudah-mudahan ini menjadi starting point untuk MGMP. Barangkali nanti bisa ditindaklanjuti, terutama nanti bagi guru yang ingin mendalami lagi secara teknis, mungkin pembuatan Padlet, langsung praktek membuat Padlet, nanti insya Allah kita bisa agendakan, Bapak Ibu siap ya. Seperti itu. Dan sekali lagi Bu Sari, terima kasih banyak. Kalau bisa membantu kami dari untuk mengisi acara ini. Ya, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Matur nuwun. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta MGMP atas kontribusi juga partisipasi dalam mengikuti webinar online ini, karena memang situasi seperti ini salah satu the choices is online. Jadi maybe for the next agenda mungkin situasinya sudah bisa tatap muka, nanti kita coba. Ya, jadi lihat kondisi dan juga antusias dari English teacher, especially di MTS ini untuk mendukung. Mohon dukungan Bapak Ibu. Kalau tidak ada dukungan kita pengurus juga tidak bisa apa-apa. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih pada seluruh partisipan, dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan juga mungkin ada kendala-kendala yang tidak kami bisa handle. Saya atas nama MGMP dan juga pengurus, mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas untuk informasi selanjutnya. Terima kasih. Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To all Pak Burhan. a step to close the webinar completely, we hope and invite you to fill this questionnaire patiently and truly. This questionnaire is very important for us as committed to make things better than before. After this, I would like to share the link of the questionnaire. It is for to completely our agenda for this time. And the last for about to the end, I would like to share the certificate of you. Thank you. If there is question, send to chat in this group, WA group. Thank you. Satu, monggo, sudah? Oke. Oke, all. See you the next agenda. See you. See you. Bu Sari masih di sini ya, Bu Sari. Bu Sari, thank you. Izin lift, J. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sari. Thank you, Bu. Teman-teman, terima kasih. Semoga Bu Rohmania ini, Bu Rohmania, gimana kabarnya ini? See you. Bu Fitri ya yuk. Belajar karo anake wae iki. Bapak Ibu itu ya untuk link apa evaluasi mohon diisi untuk tindak lanjut ke depan. Link evaluasinya di grup ya, Pak? Ya di grup Pak. Mohon diisi. Sudah saya share. Waktu untuk mengisi share sampai jam 1 siang. Monggo seluruh peserta untuk yang berada di grup valid webinar isi kuesioner. Terima kasih. Siap Pak Komandan. Cukup Pak.